Baik, kita mulai pembahasan untuk beberapa soal yang materinya di kelas 10. Yang pertama kita coba lihat, ini materi tentang persamaan nilai mutlak. Nah, perlu diingat bahwa untuk sebuah nilai mutlak dia selalu memiliki dua nilai. Misalnya seperti ini. Ketika diketahui nilai mutlak dari M sama dengan 8, maka ada dua kemungkinan nilai M. Yang pertama adalah negatif 8, yang kedua adalah positif 8. Ya, kenapa? Karena nilai mutlak ini yang dilihat adalah nilai bilangannya, bukan positif dan negatifnya. Nah, lalu sekarang kita coba proses persamaan ini. 5 3A ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 19. Untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menentukan nilai A, maka kita buat di ruas kiri adalah nanti tinggal tanda mutlak. Nah, yang lainnya akan kita operasikan dengan ruas kanan. Yang pertama 4 akan kita pindah ke ruas kanan menjadi min 4, maka di ruas kiri menjadi 5 kali 3A plus 6. Maka luas kanannya bisa juga kita tulis menjadi sama dengan 15. Masih ada angka 5 di sini. Kita operasikan dengan luas kanan menjadi 15 dibagi 5. Maka kita peroleh nilai mutlak dari 3A plus 6 adalah 3. Nah, setelah kita peroleh itu, kita tentukan seperti tadi sudah disampaikan bahwa nilai mutlak itu pasti punya dua nilai. Maka yang pertama 3A ditambah 6 akan sama dengan min 3. Lalu yang kedua 3A ditambah 6 sama dengan positif 3. Kita selesaikan satu persatu. 3A sama dengan min 3 dikurangi 6. 3A sama dengan min 9. A sama dengan min 3. Lalu berikutnya, yang kedua kita juga operasikan 3 dikurangi 6. 3A sama dengan min 3. A sama dengan min 1. Nah, kita sudah punya dua nilai. Tinggal kita cocokkan mana yang sesuai. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke soal yang kedua. Kita diminta untuk memilih grafik dari sebuah persamaan nilai mutlak. Ini persamaan nilai mutlak. Sebenarnya ini soal yang sangat sederhana. Ciri-ciri grafik nilai mutlak. Kalau grafik nilai mutlak itu ciri-cirinya adalah tidak ada grafik atau bagian grafik yang di bawah sumbu X. Nah, maka tinggal kita analisa saja dengan sederhana. Untuk grafik A, ini ada bagian grafik yang ada di bawah sumbu X. Grafik yang B ini juga ada, grafik C ada, grafik E
keseluruhannya malah ada di bawah sumbu X, sedangkan grafik D di bawahnya ini kosong. Maka bisa dengan mudah kita pilih grafiknya adalah yang D. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana jika situasinya dibalik? Diketahui grafiknya, misalnya seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Misalkan ada grafik semacam ini, di sini melewati 0,6 dan di sini misalnya 3,0. Bagaimana membentuknya? Kita gunakan cara sederhana saja untuk membentuk persamaan ini, karena melalui 0,6 dan 3,0 maka bisa dengan mudah kita bentuk 6 di sumbu Y kita gunakan sebagai koefisien X. Begitu juga 3 terletak di sumbu X kita gunakan sebagai koefisien Y sama dengan 6 kali 3. Kita sederhanakan 2X ditambah Y sama dengan 6. Semuanya kita bagi 3. Lalu biar kelihatan mirip dengan ini, maka 2X nya kita pindah ke sebelah kanan. Ya, karena grafiknya ini merupakan grafik persamaan nilai mutlak, maka kita tinggal tambahkan nilai mutlak di situ. Kita lanjut ke yang nomor 3. Himpunan semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan seperti itu. Pedoman yang dipakai untuk menyelesaikan sebuah pertidaksamaan nilai mutlak adalah jika bentuknya seperti itu, maka ini akan kita pecah menjadi 2. Yang pertama, kenapa kita pecah? Kita pecah untuk menghilangkan nilai mutlaknya. Yang pertama, kita bentuk negatifnya, min 5 lebih kecil dari X plus 3 lebih kecil dari min 1. Bentuk yang kedua, 1 plus 3. Nah, kalau kita perhatikan, kita tidak asal membentuk negatif dari ruas yang paling kiri dan paling kanan, tapi ada yang dibalik. 5 yang tadinya ada di paling kanan berubah menjadi di paling kiri untuk bentuk negatifnya, sedangkan 1 bentuk negatifnya ditulis di sebelah kanan. Kenapa? Karena min 5 lebih kecil daripada min 1. Yang lebih kecil kita biasakan tulis di sebelah kiri. Nanti masing-masing ini kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan dulu yang pertama. Min 5 lebih kecil dari X plus 3 lebih kecil dari min 1. Di tengah akan kita sisakan X. Lalu kemana larinya 3 ini? 3 ini akan kita pindah ke kiri juga ke kanan. 3 kita pindah ke kiri menjadi plus, harusnya karena tandanya positif maka ini menjadi dikurangi 3. Ke ruas kanan juga berubah menjadi positif 3 menjadi, kita tinggal operasikan min 8 X, kita dapat 1. Yang berikutnya min 5, kita ulangi saja, harusnya yang kedua ini 1 X plus 3 lebih kecil dari 5, sama seperti tadi, maka 1 dikurangi 3, 5 juga kita kurangi 3.
Maka di sini min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 2. Tinggal kita pilih, maka yang sesuai adalah yang opsi E. Kita geser ke nomor 4. Ini sebenarnya sangat sederhana. Nilai mutlak dari X lebih kecil atau sama dengan 3. Berarti nilai X ini, kalau tadi sudah disampaikan ada 2 nilai, maka ini nilai X pasti akan terletak di antara 3 dan min 3. Maka kita sudah tahu semua pilihannya sudah ada angka 3-nya, tinggal yang mana. Sudah pasti X-nya terletak antara min 3 dan 3, berarti yang diapit. Ini sudah pasti tidak, ini juga sudah pasti tidak. Lalu kita pilih yang mana. Perlu diingat bahwa kalau tandanya ada memuat sama dengan, maka pada garis bilangan kita akan buat bulatan yang rapat. Nah, maka dari sini kita sudah langsung tahu bahwa jawabannya adalah yang B. Nah, sekedar informasi tambahan, kalau ada bentuk seperti ini, seperti pada soal, maka ini dipecah menjadi bisa untuk menghilangkan nilai mutlak, itu bisa kita tulis sebagai, nah, tetapi jika tandanya lebih besar, misalkan seperti ini, maka ini kita pecah menjadi 2. Yang pertama adalah X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 3. Ini perbedaan penghilangan tanda mutlak pada 2 bentuk pertidaksamaan. Nah, sekarang kita ke komposisi fungsi di soal nomor 5. Untuk menyelesaikan soal semacam ini, kita pakai cara yang lebih sederhana saja. Kita lakukan substitusi langsung, karena diminta untuk mensubstitusikan 1 pada G bundaran F. Maka kita lakukan saja urut dari kanan. Pertama, kita cari dulu F1. Berarti setiap variabel X kita ganti dengan 1. 3 kali 1 kuadrat dikurangi 1 ditambah 5. Kita hitung. 3 kali 1 dikurangi 1 ditambah 5. 3 dikurangi 1 ditambah 5 sama dengan 7. Belum selesai karena diminta G bundaran F. F sudah kita hitung, sekarang kita hitung G-nya. Tetapi bukan G1, G7. Berdasarkan ini, 7 ini kita masukkan ke sini. G7 berarti setiap variabel X pada G kita ganti dengan 7. 2 kali 7 dikurangi 1. 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Yang E. Contoh lain, misalnya kita diminta untuk menentukan F bundaran G. Misalkan 3. Maka bisa kita lakukan, pertama kita hitung dulu G3.
Berarti GX nya ini G3 berarti 2 kali 3 kurangi 1. 6 kurangi 1 sama dengan 5. Berikutnya kita hitung F nya. F bukan F3 tetapi kita gunakan F5. F5 berarti 3 kali 5 pangkat 2 dikurangi 5 ditambah 5. 3 kali 25 ditambah 0. Min 5 ditambah 5, 0. Jadi kita peroleh 75. Langsung kita geser ke nomor 6. Nah ini, diketahui fx sama dengan mx ditambah 1 dan gx sama dengan x ditambah 5. Jika diketahui f bundaran G2 sama dengan 15, berapakah nilai M? Nah, maka pertama kita cari dulu f bundaran Gx. F bundaran Gx diartikan sebagai Gx. Artinya setiap variabel X pada F kita ganti dengan Gx. Maka yang tadinya Mx menjadi M kali Gx ditambah 1. Berapa Gx? Gx adalah X ditambah 5. M kali X ditambah 5 ditambah 1. Maka kita bisa tahu ini hasilnya adalah Mx ditambah 5M ditambah 1. Nah, sekarang kita manfaatkan informasi yang kedua. F bundaran G2 artinya setiap variabel X ini, karena ada satu ya variabel X, kita ganti dengan 2 sekarang. M kali 2 ditambah 5M ditambah 1 sama dengan 15. Dari mana 15? Diketahui di soal. Maka ini kita lanjutkan. 2M ditambah 5M ditambah 1 sama dengan 15. Ini bisa kita jumlah menjadi 7M ditambah 1 sama dengan 15. 7M sama dengan 15 dikurangi 1 dikurangi 1. 7M sama dengan 14. Maka bisa kita peroleh hasil M sama dengan 2. Kita pilih yang B. Lanjut, inverse. Nah, inverse ini cukup sederhana. Ya. Biasanya agar lebih mudah, langkah pertama kita misalkan fx-nya sama dengan y. Fx kita tahu dari soal bahwa fx itu sama dengan 4 min 5x sama dengan y. Nah, untuk mencari inverse, menentukan inverse, maka sekarang tugas kita adalah merubah bentuk ini sedemikian sehingga nanti pada baris terakhir kita peroleh nilai X sama dengan. Maka kita prosesnya kita pelan-pelan. Pertama 4-nya dulu yang kita pindah ke sana. Y dikurangi 4. Lalu bisa langsung, ternyata tidak perlu sampai bawah sini, ini kita hapus langsung saja. X sama dengan kita bisa langsung Y min 4
dibagi min 5. Ini perkalian berubah menjadi pembagian. Lalu kita bisa pertama tulis, kita rubah variabelnya, maka kita bisa peroleh F inverse. Kalau diawali dengan X, itu berarti F inverse dari Y per min 5. Kita ubah variabelnya. Berarti sekarang Y-nya ini tinggal kita ubah saja menjadi X min 4 per min 5. Kita coba cek ada tidak di pilihan atas. Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ya, X min 4 dibagi min 5. Ini adanya X min 4 dibagi 5. Apakah salah? Belum tentu. Kita masih bisa proses satu kali lagi. X dikurangi 4 dibagi min 5. Kalau tidak ada pilihan yang sama, kita bisa kalikan bentuk ini dengan min 1 per min 1. X kali min 1 menjadi min X. Min 4 kali min 1 menjadi plus 4. Sedang pembaginya menjadi min 5 kali min 1, 5. Bentuk pembilang ini bisa kita balik menjadi 4 dikurangi X, penyebutnya tetap 5. Nah, ini yang coba sekarang kita cari. 4X min 5 yang D. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, soal seperti ini kesannya susah, ribet, tapi sebenarnya sederhana. Ini akan kita lakukan 2 kali pencarian nilai F, fungsi F. Hampir seperti soal nomor 5 tadi. Ya, tapi ini dua-duanya F. Kita F yang pertama, yang sebelah kanan dulu, kita akan mencari nilai dari F4. Ya. Kita gunakan F, kita kerjakan dari kanan. F4, lalu mana yang rumus yang kita pakai, kita lihat berdasarkan aturan yang ada di sebelah kanan. F4, 4 masuk ke yang mana? Yang paling bawah. Rumus ini kita gunakan kalau nilai X-nya kurang dari min 1. Karena 4 tidak kurang dari min 1, maka kita tidak pakai rumus yang terakhir. Rumus yang di tengah digunakan jika X-nya antara min 1 sampai 3. 4 tidak termasuk di sini. Berarti kita cek lagi ke atas. Di atas untuk X-nya lebih besar dari 3. Nah, 4, ini 4 termasuk lebih besar dari 3. Maka kita gunakan rumus yang paling atas. Sehingga menjadi 3 dikurangi yang tadinya 2X menjadi 2 kali 4. 3 dikurangi 8 sama dengan min 5. Apakah sudah selesai? Belum. Kita baru menggunakan F yang paling kanan. F yang belakang, yang sebelah kiri, yang di depan, maaf, kita gunakan lagi. Seperti tadi di soal nomor 5, bukan lagi F4, tapi kita gunakan hasil perhitungan. F ini, berarti kita F min 5. Nah, kita pilih lagi rumusnya. Yang mana yang sesuai untuk min 5. Tadi kita sudah analisis apakah min 5 itu lebih dari min 1. Oh iya. Pertanyaannya lagi sekarang muncul masalah. Tidak ada variabel X di sini. Berarti Fx merupakan nilai konstan. Sehingga bisa disimpulkan berapapun nilai X, kalau X-nya kurang atau sama dengan dari min 1,
pasti akan sama dengan 1. Kita tidak perlu melakukan perhitungan kalau fungsinya konstan seperti ini. Maka kita bisa langsung pilih yang C. Yuk lanjut ke soal nomor 9, trigonometri. Nah, untuk trigonometri, pastikan dulu kalian punya tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Nah, tujuannya apa? Karena pasti ketika ditanyakan perbandingan trigonometri, pasti kita akan menggunakan sudut-sudut istimewa. Ya, kalau ditulis di sini mungkin nanti jadi penuh karena kita butuh berkali-kali. Nanti silakan dicari sendiri. Lalu yang akan dibantu di sini adalah pembagian kuadran. Kita kenal sudut dibagi menjadi 4 kuadran, 180 derajat, 270 derajat. Posisi 0 derajat itu otomatis juga menjadi posisi dari 360 derajat. Di kuadran 1 ini sesuai tabel. Di kuadran 2 kita akan minta bantuan rumus 180 derajat dikurangi alfa. Nanti penggunaannya akan jelas kalau kita sudah masuk ke soal. Lalu di sini di kuadran 2 yang positif itu adalah sinus, sementara kosinus dan tangen negatif. Di kuadran 3 kita akan nanti minta bantuan rumus 180 ditambah alfa. Di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen, sementara sinus dan kosinus negatif. Di kuadran 4 kita akan minta bantuan nanti rumus 360 dikurangi alfa. Yang positif di kuadran 4 adalah kosinus, sinus dan tangen negatif. Nah, lalu bagaimana kita mau menghitung tangen 315? Pertama kita tentukan dulu 315 itu ada di kuadran berapa. Kalau kita lihat di sini 315 itu setelah 270 di bawah 360, maka dia ada di kuadran 4. Di kuadran 4 kita menggunakan bantuan 360 derajat dikurangi alfa. Kita cari dulu alfanya. 315 derajat itu sama dengan 360 derajat dikurangi alfa. Maka kita bisa langsung tahu kalau alfanya adalah 45 derajat. Sekarang tinggal kita hitung, berarti kita bisa tentukan bahwa tangen 315 derajat akan sama dengan tangen 45. Nah, kita cek dulu sekarang. Di kuadran 4, itu yang positif adalah kosinus, maka tangannya bernilai negatif. Kita beri tanda negatif. Maka nilainya akan sama dengan negatif tangan 45. Tangan 45 berdasarkan tabel nilainya adalah 1. Maka tangan 315 sama dengan min 1. Nah, ini pembagian kuadran dan tabel sudut istimewa akan kita pakai juga di soal nomor 10.
sebelum kita menentukan kuadrannya, kita ubah dulu sudut yang negatif ini menjadi sebuah sudut positif. Bagaimana caranya? Kita cari padanya dengan cara yang sederhana. Negatif 225 derajat itu bisa juga diartikan sebuah sudut yang besarnya 360 derajat dikurangi 225 derajat. Maka sudut yang besarnya negatif 225 derajat setara dengan sudut 135 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai dari sinus negatif 225 derajat sama dengan sinus 135 derajat. Nah, ini saja yang sekarang kita hitung akan menjadi lebih mudah. 135 derajat berdasarkan pembagian kuadran, dia ada di kuadran 2. Maka ini kita ubah menjadi 135 derajat 180 alfa. Berarti alfanya adalah 45 derajat. Maka bisa kita hitung sinus 135 derajat sama dengan sinus 45. Nah, tadi di soal sebelumnya sudah disampaikan kembali bahwa di kuadran 2 sinusnya positif, maka tidak perlu kita tulis sebenarnya, tapi sebagai pengingat bahwa positif. Maka kita tinggal melihat nilai sinus 45 derajat dari tabel, yaitu setengah akar 2. Maka kita bisa pilih yang C. Lanjut ke soal nomor 11. Sekan 120. Pertama, kita cari padanannya dulu. 1020 derajat itu sama dengan berapa derajat? Karena 1020 itu lebih dari 360. Maaf, ini kepencet, semoga bisa dihapus. Sudah. Nah, kita cari padanannya di sudut yang di bawah 360. Cara paling sederhana adalah kita kurangi saja 1020 itu dengan 360. Sampai hasilnya lebih kecil dari 360. Ini dikurangi, hasilnya adalah 660. Karena masih lebih besar dari 360, kita kurangi lagi. Kita kurangi, diperoleh 300. Nah, kita hapus lagi. Nah, kita peroleh 300. Dia sudah di bawah 360, maka kita bisa simpulkan kalau sekan 1020 itu memiliki nilai yang sama dengan sekan 300. Nah, sekan itu diartikan sebagai 1/cos. Maka
kita cari satu persatu dulu. Kita cari cos 300. 300 itu ada di kuadran 4. Maka 300 derajat, ini sebentar biar lebih jelas, 300 derajat sama dengan kita gunakan tadi pada sistem kuadran. Maka kita tahu bahwa alfanya adalah 3. Maaf, salah. Maka kita tahu bahwa alfanya adalah 60 derajat. Maka sekarang kita bisa cari cos 300 akan sama dengan kosinus 60. 300 terletak di kuadran 4, berarti kosinusnya adalah bernilai positif. Maka kita bisa langsung cari tahu nilai kosinus 60 dari tabel, yaitu setengah. Maka ini bisa kita langsung lanjutkan perhitungannya. 1/1/2, 1 dibagi setengah, hasilnya adalah 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut ke soal terakhir untuk yang materi kelas 10. Soal nomor 12. Jika diketahui sin alfa sama dengan 5/13 dan sudut A terletak di kuadran 2, maka berapakah nilai dari kosinus A? Nah, untuk pengingat bahwa perbandingan trigonometri itu awalnya untuk segitiga siku-siku. Sinus itu merupakan perbandingan sisi depan dan sisi miring. Sedangkan kosinus itu merupakan perbandingan sisi samping dan sisi miring. Sementara tangen adalah perbandingan dari sisi depan dan sisi samping. Nah, kalau ada soal semacam ini, ya, kita lihat nilainya ini saja dulu. Kita dari soal sinus alfa itu sama dengan 5/13. Maka kita sudah pasti tahu bahwa 5 ini merupakan panjang sisi depan dan 13 merupakan panjang sisi miring. Maka dari ini kita bisa cari tahu berapa sisi sampingnya. Nah, biasanya di soal-soal semacam ini angka-angka bilangan-bilangan yang dipakai merupakan bilangan dari triple Pythagoras. Jadi tanpa dihitung sebenarnya kita bisa langsung tahu berapa nilainya. Atau kalau mau dihitung kita bisa menggunakan bantuan teorema Pythagoras. Ya, kalau dihitung nanti kita akan peroleh sisi sampingnya adalah 12. Maka kita bisa dengan mudah menentukan nilai kosinus alfa. Kosinus alfa itu samping, sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya 12, sisi sampingnya 13. Nah, lalu sekarang kita lihat sudut alfa terletak di kuadran 2. Di sistem kuadran yang sudah tadi dituliskan di soal nomor 9, di kuadran 2 kosinus bernilai negatif, maka kita perlu tambahkan tanda negatif. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, mungkin sekian dulu untuk pembahasan soal-soal yang
terkait materi kelas 10. Semoga bisa membantu. Selamat belajar.